kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan dan harapan terhadap para menteri baru ini. Siapa perwakilannya? Silakan. Ya, perempuan dulu. Ladies first. Ladies first. Perkenalkan, nama saya Sarah Nahis, mahasiswi dari UIN Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Menurut Bapak tuh bagaimana langkah konkret dan strateginya dalam membangun daerah-daerah tertinggal tuh dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan kesehatan. Bagaimana contoh dan implementasinya gitu di lapangan ya. Oke, satu lagi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Caniago, saya biasa dipanggil Bare. Saya di sini merupakan mahasiswa aktif program studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Pertanyaan saya untuk Bapak Immanuel Ebenezer. Iya, Pak. Iya. Jarang-jarang nih ada yang nanya Enggak, sama Pak. Bang Ini pure Noel. dari saya karena enggak, Pak. Pure dari saya, Pak, ini, Pak. Benar. Oke, silakan. Baik, Jangan langsung terintimidasi. saja. Pertanyaan saya itu sangat banyak dari mahasiswa terutama Gen Z telah diketahui bahwasannya untuk bekerja sekarang itu Gen Z itu susah, Pak. Karena banyak banget persyaratan yang cukup sulit gitu. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih, Pak, upaya dari pemerintah untuk mendorong perusahaan agar lebih inklusif dalam menetapkan syarat rekrutmen khususnya bagi generasi Ya. Z gitu. Oke, ini menarik nih pertanyaan menyangkut hajat hidup Gen Pertanyaan Z teknokratis nih. langsung. Iya, Ini langsung nih, menarik nih. Saya kasih kesempatan Bang Yandri dulu deh. Ya. Apa implementasinya Siapa biar nama- Bang Noel nama tadi? memikirkan strategi. Sarah. Ya, saya memang sudah memetakan itu. Daerah tertinggal itu kan memang sangat menyedihkan. Ya. Misalkan listriknya nggak ada. Sementara kalau kita bedah di daerah itu ya ada air yang mengalir bagus. Kenapa nggak dibuat PLTA misalkan? Atau sinar matahari cukup, kenapa nggak buat tenaga surya? Nah itu yang mungkin memang saya lakukan. Nah kalau itu sudah ada listrik, mungkin masalah kesehatan bisa kita bangun, masalah pendidikan bisa kita bangun. Tapi kalau nggak ada listrik, nggak ada jaringan sinyal susah. Jadi kebutuhan dasar dulu yang mau kita itukan, termasuk ya sarana infrastrukturnya, masalah jembatan masih banyak yang orang nyebrang sungai. Gimana mau berpikir tentang sehat untuk sekolah aja susah, untuk belajarnya susah. Nah itu yang saya beda itu karena saya memang dari desa. Dulu saya juga waktu sekolah juga pernah nyebrang sungai. Jadi itu yang saya rasakan dan ini tantangan buat saya itu loh. Dan itu dunia saya banget gitu loh. Dan saya akan benar-benar meresapi pekerjaan saya itu untuk membahagiakan masyarakat desa, terutama desa tertinggal. Nanti ditagih ya, karena dunia saya banget kata Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan PDT. Bang Noel, ini bisa nggak persyaratan pekerja itu lebih inklusif bagi perusahaan-perusahaan? Anda akan melakukan terobosan itu nggak? Ini suara Gen Z nih yang susah cari kerja. Ini menjadi concern saya soal dari dulu ya, soal syarat bekerja gitu. Padahal terkadang perusahaan juga mensyaratkan para pelamar pekerja ini dengan ketentuan khusus ya kan. Padahal ujung-ujungnya cuma tenaga aja yang digunakan, bukan disiplin ilmunya. Nah ini akan kita menjadi bahan evaluasi kita bersama nanti. Apalagi tapi harus dipahamin kawan-kawan mahasiswa bahwa hari ini era digital. Kawan-kawan punya peluang besar dalam melakukan bisnis yang begitu bagus ya. Apalagi membuat startup dan sebagainya. Bisnis online lewat rumah, ngapain lagi menjadi pekerja kawan-kawan. Bisnis saja gitu loh. Memang ini salah satu menurut saya bentuk kejahatan lah ya. Kejahatan yang entar terlegitimasi atau tidak. Tapi fakta itu terlegitimasi. Modalnya dari karena mana, ini Bang berjalan Noel? terus berapa puluh tahun. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini. Tanpa adanya kalau di Amerika itu kan orang bekerja itu bersertifikasi. Misal kawan-kawan punya kalian sertifikat, kalian misalnya memasak, sertifikasi masaknya aja. Bukan pendidikannya. Nah di Indonesia ini aneh. Gitu. Dan itu menjadi kritik kita nanti sama-sama. Jadi semoga ini akan menjadi jadi bahan evaluasi saya terkait itu. Ya? Ini harus nanti Pak Prabowo harus bantu mengatur dan Menko-nya ya. Yang dijelaskan Noel menurut saya harusnya adalah kewenangannya dari Bang Maman. Mengajak orang menjadi entrepreneur. Tapi diambil alih nih sama Bang Noel. Enggak, mungkin teman-teman itu kolaborasi aja. Hanya syarat ya kan? Syarat bekerja kan?
Oke. Itu. Puas nggak kamu dengan jawaban saya? Terima kasih. Oke. Jangan takut. Noel. Ya silakan. dong, Itu ya kan? menumbuhkan jiwa Itu emang itu pengusaha. kita marah soal itu tuh. Syarat-syarat itu. Masa itu Wamenaker memuakan bilang kan? nggak usah kerja bisnis Dan itu aja, dikasih terlegitimasi puluhan tahun oleh negara. Ya kan? Negara seperti membiarkan soal itu. Oke. Ya kan? Ya. Ini Nah nanyanya makanya ke- kita akan evaluasi itu tuh. Itu bentuk kejahatan. Jadi evaluasi ke perusahaan-perusahaan. Zaman Jokowi bagaimana maksudnya Noel? Bukan sebelum Jokowi ada itu, Oh, bos. oke, kirain zaman Oke. Jokowi. Jangan maksud saya gini, seakan-akan persoalan ini Republik ini persoalan Jokowi aja. Artinya kawan-kawan tidak melihat ada persoalan yang lain lagi. Sebelum Jokowi ada SBY, sebelum ada SBY ada Bu Mega. Ada Bu Mega, ingat bos? Ya. Dien, Bu Mega ada di situ ya, Ya. Bu Mega. Sur juga ada. Bu Megawati Ketua Ya. Umum PDI Perjuangan ya. Ya, Gitu. oke. Dan ingat outsourcing itu lahir di eranya siapa? Megawati. Siapa? Megawati. Ingat ya. Jadi memori kawan-kawan jangan dibodoh-bodohin. Ya. Gitu. Saya masih kritis. Walaupun saya hari ini menjabat, saya tetap kritis. Oke. Saya Baik. tidak akan tergoyah pun karakter saya dengan jabatan ini. Baik. Jadi kawan-kawan jangan khawatir soal itu. Jadi akan ada evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ya kalau kita tutup nggak ada urusan tuh. Oke, nanti lapangan Gitu. kerja berkurang, Pak. Enggak dong, enggak ada modal era digital gini kawan-kawan bisa usaha. Kau lihat dari rumahnya, Ya, lihat ini- tempat tidur juga bisa kok. Oke. Jadi ngapain harus khawatir ya kan? Ya, soal Udah nggak ada usaha. urusan dengan syarat itu. Oke, soal usaha ini UMKM nih mestinya, tapi kan nggak nah, semuanya punya modal, gini. Bang Maman. Nah ini bagus nih Dek, pertanyaan kamu ini. Ini tadi salah satu tujuan program yang mau kita dorong. Kita mau merubah mindset publik. Dan terutama adik-adik kita yang muda-muda ini. Ternyata ya di Kementerian UMKM itu ada Deputi Kewirausahaan. Artinya salah satu tugas kita adalah mendorong, mengkampanyekan bagaimana adik-adik kita, itu kalau istilah saya itu UMKM goes to campus. Jadi kita mau coba merubah mindset bahwa UMKM itu tidak hanya identik dengan seakan-akan pelaku UMKM itu mereka yang golongan menengah, kesana orang-orang yang kayak terpinggirkan segala macam. Enggak. UMKM itu di beberapa negara maju dan negara berkembang itu justru adalah salah satu solusi modernisasi untuk meningkatkan pendapatan hidup masyarakatnya. Itu ya poinnya ya, saya mau kasih itu satu ya. Artinya, terus pertanyaannya bagaimana dengan ruang-ruang kita untuk mendapatkan modal dan lain sebagainya. Alhamdulillah nih, ini tapi saya juga mau sampaikan. Memang kita dulu terjebak dengan mekanisme bank yang pada saat ingin memberikan pinjaman, si peminjamnya itu harus ada modal aset. Ya. Itu sebagai agunan. Ya. Itu yang memang menjadi barrier. Nah, ini lagi mau coba kita pelan-pelan kita evaluasi tanpa mengesampingkan aspek jaminan. Apa? Jadi sekarang itu ada dikenal namanya inovatif credit scoring. Di mana salah satu indikatornya adalah melihat behavior kalian-kalian di media sosial. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang kita melihat behavior adik-adik kita termasuk dalam kategori orang yang disiplin, tidak menutup kemungkinan nanti ke depan ada kebijakan yang bisa diturunkan oleh pemerintah bersama dengan bank-bank terkait ataupun pihak-pihak peminjam modal swasta, itu bisa kita distribusikan kepada kalian. Selama kita menganggap adik-adik kita ini dia punya kemampuan disiplin dalam kehidupnya sehari-hari. Itu dulu, Gen Z juga harus disiplin. Jadi, gitu ya. jadi poinnya di situ ya. Jadi karena gini, yang bayar hutang itu bukan aset loh. Iya. Yang bayar hutang itu kalian. Iya. Kalian Jadi harus sebagai disiplin sumber daya manusia. keuangannya Makanya dulu poinnya ya. saya mau bilang, kalian juga harus membangun di era digitalisasi ini nilai-nilai karakter pribadi kalian agar kalian ini semua bisa monitor loh sekarang. Jadi itu ya kurang lebih ya. Jadi insya Allah ruang itu akan kita buka nanti. Baik, Bang Refli, sebagai penutup Anda melihat bahwa kabinet gemoynya Prabowo Gibran ini bisa bergerak cepat nggak? Atau justru agak sedikit lambat karena birokrasinya nanti akan rumit di lapangan? Iya, tambahin sedikit soal pengangguran ya, sedikit aja. Jadi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, itu tingkat pengangguran itu tidak pernah turun melampaui RPJMN. Persentase terakhirnya menurun dari sisi persentase, tapi jumlah pengangguran meningkat. Iya. Dan ini ada tantangan karena penambahan lapangan kerja hanya bisa menyerap pertumbuhan lapangan kerja baru. Jadi problem strukturalnya tidak Diatasi. terpenuhi dalam 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Maksud saya gini, optimisme boleh tapi based on data lagi sekali lagi. Apa tadi pertanyaannya? Apakah kemudian kabinet gemoy, kabinet besarnya Pak Prabowo ini bisa bergerak cepat atau justru akan terbentur dengan birokrasi-birokrasi yang rumit? Jadi begini, 3 saja.
Jadi yang belum punya kantor itu selesaikan dulu kantornya di mana, Oke. kemudian pegawainya di mana, kan begitu. Kemudian bagaimana menata birokrasi, karena birokrasi itu tak seindah yang kita bayangkan. Ya. Kita bisa datang dengan semangat 45, semangat gempur yang luar biasa, tapi begitu nanti kita menghadapi birokrasi yang punya pretensi sendiri, yang lamban, yang kemudian punya kepentingan dan lain sebagainya, budaya korupsinya pula misalnya, maka disitulah tantangannya sesungguhnya. Saya tidak ingin kawan-kawan menyerah, tapi nanti besok 3 bulan lagi kita bertemu jangan mengeluh. Soal birokrasi yang rumit itu ya. Oke, Jangan mengeluh. Mas Toto melihat kabinet yang besar ini apakah kemudian akan bertahan lama atau Pak Prabowo akan menyadari bahwa ini terlalu besar nih, kita harus lebih merampingkan kabinet nanti? Saya nggak mau masuk dalam perdebatan misalnya dikotomi profesional, parpol, Iya, jumlah pertanyaan mana nanti kabinet Densus gemuk, terus. jumlah kabinet ramping, Jahat. atau kemudian misalnya terkait dengan akan diubah lagi atau tidak. Saya cuma ingin ada kejujuran dari Presiden Prabowo yang selalu disebut lebih genuine kalau oleh para pendukungnya. Ini bahasanya Andre Rosiade dari dulu dibandingkan Pak Jokowi misalnya. Aku ini politik akomodatif, tapi dalam mengevaluasi saya berbasiskan kinerja. Akui juga ini gemuk, ada konsekuensi. Perubahan nomenklatur sudah pasti akan memakan waktu lebih lama. Dengan berbagai macam turunan sampai kop surat, stempel, biaya yang akan keluar dan lain-lain. Artinya kalau kejujuran itu disampaikan kepada publik sebagai awal mula dari komunikasi presiden terpilih, menurut saya trust itu akan dimulai juga dengan kejujuran. Kalau harapan itu hanya dibangun oleh narasi yang meledak-ledak, orasi yang meledak-ledak, tapi kemudian pada skala teknis sangat mudah terjadi gap, itu akan jadi bumerang buat Pak Prabowo sendiri. Ingat pelajaran dari Pak Jokowi. Bulan madu itu pesta rakyat Pak Jokowi 2014 jauh lebih besar dibanding kemarin. Jumlah masa yang datang. Tapi ketika kebijakan pertama yang diambil adalah pencabutan subsidi BBM, kepuasan publik dari 70%, ingat saat itu langsung turun di bawah 60%. Artinya apa? Publik akan berpesta demokrasi hari ini, kemarin, besok dia mulai lapar lagi. Mulai mencari pekerjaan lagi. Pada titik itulah menurut saya kejujuran akan menjadi sebuah awal mulai yang baik buat Pak Prabowo. Terus mendapatkan trust ketika bekerja ke depan dengan ambisi yang bahkan jauh lebih besar dibanding Presiden Jokowi. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.